Harga BBM naik, PMI di Hong Kong demo semuanya ingin BBM diturunkan di Indonesia. Bagaimana dengan Taiwan? Simak berikut ini. Jangan lupa subscribe ya. Nah, halo teman-teman semuanya yang ada di manapun berada. Kali ini kita akan bahas terkait berita yang sedang viral ya, yang beberapa hari ini memang berseliweran, di mana di Indonesia sudah diberlakukan kenaikan BBM ya, di mana Pertalite sekarang harganya 10.000, naik dari 7.650. Tapi kedepannya tidak semua orang bisa ngisi Pertalite, hanya mereka yang mendapat subsidi, yang mendaftar di My Subsidi Pertamina yang bisa mengisi Pertalite. Dan mobil yang cc-nya 1.400 ke atas itu tidak boleh lagi ngisi Pertalite. Nah, apa sih dampaknya bagi kita pekerja migran di luar negeri? Dan informasi di Hong Kong yang demo gede-gedean, mereka memperjuangkan untuk kenaikan BBM ini tidak jadi di Indonesia ya, padahal sudah terjadi ya. Nah, kita bahas di sini guys. Nah, JBMI ya, Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, itu sejak kemarin lusa, sejak kenaikan BBM itu ya, itu mengeluarkan unek-uneknya untuk mereka menolak kenaikan harga BBM di Indonesia ya. Alasan mereka tuh gini ya, jadi kenaikan harga BBM akan berdampak pada harga kebutuhan pokok dan harga-harga yang lain. Juga berpengaruh pada banyak sektor pendidikan, kesehatan, juga pertanian menurut JBMI yang ada di Hong Kong. Kalau keluarga kita di Indonesia adalah petani, tentu akan sangat merasakan dampak dari naiknya harga pupuk, harga benih, dan hasil panen. Tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Nah, ini kalau masalah pertanian ini ya, ini memang dari dulu petani itu dirugikan, memang nggak pernah ada keuntungnya ya. Ketika kita mulai menanam, harga pupuk, harga semuanya itu naik. Ketika kita udah panen, semuanya harganya turun dan dikuasai oleh tengkulak. Kenapa nggak ada yang demo ya masalah ini? Padahal ini masalah terus ada. Kemudian kalau keluarga kita ada pengusaha kecil, UMKM, bakulan, akan merasakan dampak naiknya harga bahan-bahan produksi, kulak, dagangan, dan sebagainya, butuh transportasi. Nah ini, apakah ada kenaikan? Itu sudah pasti ya. Jadi ketika BBM naik, itu semuanya pasti akan mengalami kenaikan walaupun sedikit. Tapi ketika BBM turun lagi, adakah penurunan? Nggak ada. Kebanyakan nggak ada penurunan gitu. Tetap aja di atas gitu. Nah, kemudian kata JBM ini, kalau harga bahan-bahan naik, transportasi naik, rego bakulane keluargamu juga naik. Terus jadi sepi pembeli. Nah, kalau sepi pembeli ya pasti ada yang belilah. Kalau pembeli ini saya nggak setuju ini ya. Pasti ada yang beli, nanti kalau nggak beli ya nggak makan gitu ya. Kalau kita adalah tulang punggung keluarga, satu-satunya sumber penghasilan kita adalah jadi TKW, jadi TKI, maka jumlah uang yang kita kirim kepada keluarga akan juga meningkat. Nah, ini ada edukasi yang penting ya di sini ya. Kita sebagai orang yang bekerja di luar negeri membantu perekonomian keluarga, itu keluarga jangan dimanjakan 100% dengan gaji kita ya. Jadi ya semuanya harus adil ya. Adil dalam arti kita mencari di luar negeri itu membantu perekonomian keluarga. Jadi ketika kita sudah menghasilkan uang banyak dari luar negeri, bagaimana memanfaatkan uang itu supaya bisa berkembang di Indonesia. Jangan lantas suami di Indonesia leha-leha nunggu kiriman tiap bulan dan menjalankan keuangan saja tanpa berpikir bagaimana cara memproduksi dan mengolah kembali uang tersebut. Sehingga teman-teman yang ada di luar negeri, mereka bekerja banting tulang dan sebagainya, uang yang dikirimkan ke Indonesia bisa produktif, bukan konsumtif ya. Kalau konsumtif ya sampai 20 tahun pun jadi TKI nggak akan pernah ada hasilnya itu. Nah, kemudian karena hal inilah, alasan inilah teman-teman yang ada di Hong Kong itu demo menolak kenaikan harga BBM yang ada di Indonesia karena dinilai akan memberatkan perekonomian keluarga mereka. Sementara yang dari Taiwan belum ada kabar akankah ada demo dan sebagainya. Kalau di Jakarta memang ada demo ya seperti ini. Kenaikan BBM itu kan politik banget lah istilahnya. Jadi kalau kita itu sebagai rakyat kecil itu hanya menjadi korban saja, korban perpolitikan ini gitu ya. Jadi kalau memang belum jadi pemerintah, itu pasti kampanyenya itu turunkan BBM, tolak kenaikan BBM, dan sebagaimana. Terus itu seperti itu. Tapi ketika dia udah berkuasa, nggak akan bisa nggak naikkan BBM itu. Ya zaman dulu ya, zaman dulu ketika partai yang sekarang itu berkuasa, zaman Pak SBY,
ada kenaikan BBM sedikit mereka demo terus ya, rakyat kecil menangis, ini seperti itu. Kemudian ketika mereka berkuasa, apakah tidak menaikkan BBM? Pasti menaikkan BBM. Harganya seperti ini ya, sampai pertama kaca 15 ribu sampai 19 ribu itu ya luar biasa. Nah, beruntungnya yang di Taiwan, beruntungnya beberapa hari yang lalu ada kenaikan gaji, jadi sama aja gitu loh. Ketika di Taiwan ada kenaikan gaji, gajinya naik, di Indonesia ada kenaikan BBM, akhirnya ya itulah jalannya. Jadi sama aja, kalau dulu penghasilannya 8 juta misal dipulangkan ke Indonesia 4 juta, kemudian sekarang penghasilannya jadi 9 juta misalkan dipulangkan ke Indonesia jadi 5 juta, ya sama aja gitu. Yang kita celengi ya sakmono. Jadi kita tuh harus pandai-pandai ya untuk saat ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita nggak tahu umur sampai di mana, nasib seperti apa. Jadi untuk teman-teman semua yang jadi TKI saat ini, jangan dihabiskan gaji bulanan kamu untuk konsumtif ya. Jadi ibarat gini, gaji kita kasarnya aja ya 10 juta lah, atau ya nggak usah 7 juta aja. Gaji kita 7 juta, jangan dihabiskan 7 juta itu setiap bulannya, jangan. Jadi kita sisakan. Misalnya kita untuk keluarga kita karena keluarganya banyak 3 juta lah, nggak masalah 3 juta untuk keluarga. Kemudian 2 juta untuk kita yang ada di Taiwan. Kemudian masih sisa 2 juta itu benar-benar disepil untuk tabungan. Dan itu penting banget ya. Dan yang di rumah ketika kita kasih gaji 3 juta itu ya jangan dihabiskan. Kenapa? Ya mereka harus sepil juga untuk uang produktif. Contohnya ya bagaimana memutar uang itu sehingga tidak habis semuanya. Karena kebutuhan pendidikan sekarang ya luar biasa mahalnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, walaupun saat ini gaji kalian besar, tapi jangan lupa untuk menyisihkan tabungan setiap gajian ya. Dan tabungan ideal itu berapa? 30%. Jadi ketika gaji kamu 9 juta, maka 3 juta itu wajib ditabungkan minimal ya, wajib ditabungkan, syukur-syukur bisa sampai 50%. Jadi kalau ingin ada bangun rumah, bangun apa, beli tanah dan sebagainya, kalau bisa di luar tabungan ini. Jadi itu mungkin masukan sedikit ya di tengah seperti ini, karena kondisi seperti ini tidak akan mungkin bisa kita hindari ya. Kenaikan BBM karena di Ukraina dan di sana sedang perang, kemudian nanti ada isu lagi Taiwan Cina. Kalau sampai Taiwan Cina nanti juga geger geden ibaratnya, lebih parah lagi dari ini efek ekonominya. Karena kenapa? Ekonomi Cina Taiwan itu kan juga sangat berpengaruh di negara Asia ya. Kita berdoa saja saat ini yang masih gajinya besar jangan dihambur-hamburkan. Kita harus prihatin untuk masa depan